Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Sudibyo, saya berasal dari kelas 2B. MPM saya 192.191.067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP lembar 1 atau satu lembar. Kemudian rencana pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP versi lama. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama di sini ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran satu lembar. Sekolah SMP, kemudian mata pelajarannya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Kelas 10. Kemudian untuk semesternya semester ganjil. Kemudian materi pokoknya permainan bola besar melalui permainan sepak bola. Alokasi waktunya yaitu 3 kali 40 menit. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, kegiatan pendahuluan yaitu 15 menit, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran dan memeriksa terkait daftar hadir. Kemudian mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman serta didikan dengan menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi. Kemudian menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode pembelajaran yang akan ditempuh. Kemudian ada kegiatan inti 90 menit. Yang pertama di sini ada peserta didik diberi motivasi atau diberi rangsangan untuk memusatkan perhatian kepada topik materi. Kemudian ada literasi critical thinking. Nah, literasi critical thinking di sini adalah guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambaran yang disajikan dengan jawaban melalui kegiatan pembelajaran khusus dengan materi permainan bola besar melalui permainan sepak bola. Kemudian selanjutnya peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan, menginformasikan, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi. Kemudian selanjutnya ada communication. Communication di sini peserta didik mempresentasikan kinerja kelompok atau individu secara klasikal, kemudian mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian juga ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Kemudian ada creativity. Nah, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari. Kemudian ada kegiatan penutup, yaitu 15 menit. Nah, kegiatan penutup di sini peserta didik dan guru merefleksikan kegiatan pembelajaran. Kemudian peserta didik dan guru menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran itu sendiri. Kemudian guru memberikan penghargaan atau misalkan pujian atau bentuk penghargaan yang relevan kepada kelompok atas kinerjanya yang baik. Kemudian menugaskan peserta didik untuk terus mencari informasi di mana saja yang berkaitan dengan materi atau pembelajaran yang tadi sudah dilakukan. Kemudian guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya yang akan dilaksanakan nanti. Kemudian
guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa. Kemudian di sini ada penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, penilaian sikap observasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan melalui tes-tes, baik itu tes lapangan atau tes tulis. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan praktek itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran RPP versi lama. Di sini nama sekolahnya SMP, kemudian mata pelajarannya pendidikan jasmani, olahraga dan rekreasi atau kesehatan. Kemudian untuk kelasnya kelas 10. Dan untuk semesternya semester ganjil. Nah, untuk materi pokoknya itu permainan sepak bola. Kemudian alokasi waktunya 3 kali 40 menit. Nah, di sini ada kompetensi intinya. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. Kemudian memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian selanjutnya yang keempat, mencoba, mengelola, dan menyaji dalam ranah konkret, mengurai rangkaian, modifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar dan indikatornya. Kemudian nah ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama di sini ada menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga dicerminkan dengan yang pertama di sini ada pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, selalu berusaha secara maksimal dan tawakal dengan hasil akhir. Yang ketiga, mempraktikkan kebiasaan baik dalam berolahraga dan berlatih. Kemudian di sini ada indikatornya. Yang pertama, memanjatkan doa sebelum pembelajaran. Yang kedua, memanjatkan doa sesudah pembelajaran. Kemudian selanjutnya, jika salah tetap bersyukur dan terus berlatih. Jika targetan belajar tercapai, tetap bersyukur dan terus berlatih. Kemudian selanjutnya, selalu ramah dengan cara senyum, salam, dan sapa pada semua teman. Kemudian yang terakhir, yang kedua, selalu berjabat tangan bila terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, yang kedua, berperilaku sportif dalam bermain, bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana, pembelajaran, serta menjaga keselamatan diri dan orang lain, serta lingkungan sekitar. Menghargai perbedaan karakter atau karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. Menunjukkan kemauan kerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. Kemudian disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. Kemudian menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan.
Kemudian untuk indikatornya yang pertama, nah di sini yaitu meminta maaf jika melakukan kesalahan, berkata seperti adanya yang terjadi, patuh dan taat dalam berolahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku, berani mengambil resiko dari perbuatannya, kemudian tidak memaksakan pendapat agar dihargai oleh orang lain, memuji orang lain yang mencapai sukses sebagai cerminan untuk meningkatkan diri, kemudian tidak egois dan individualis selama KBM olahraga, berbagai tempat dan peralatan dengan sesama peserta didik saat KBM olahraga berlangsung, kemudian menghargai keberagaman kemampuan teman-temannya, kemudian memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada teman-teman yang di depannya, kemudian datang lebih awal atau tepat waktu di lapangan saat KBM olahraga, kemudian memakai pakaian olahraga yang sesuai, kemudian mampu menerima keberhasilan teman, kemudian mampu menerima kegagalan secara ikhlas. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ada memahami konsep variasi dan kombinasi keterampilan bermain atau permainan bola besar. Kemudian untuk indikatornya sendiri di sini yaitu menjelaskan variasi dan kombinasi menendang bola, kemudian menjelaskan variasi dan kombinasi menghentikan bola, menjelaskan variasi dan kombinasi menggiring bola, menjelaskan cara bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi, menggunakan teknik tendangan bola, kemudian menghentikan bola, menggiring bola. Kemudian yang keempat, untuk kompetensi dasarnya yaitu mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan berbagai permainan bola besar dengan koordinasi yang baik, melakukan gerakan menendang bola, melakukan gerakan menghentikan bola, melakukan gerakan menggiring bola, bermain sepak bola dengan menggunakan peraturan yang sudah dimodifikasi. Nah, itu indikator dari poin yang keempat. Nah, kemudian di pertemuan pertama di sini peserta didik menunjukkan perilaku berdoa sebelum pembelajaran. Yang kedua, peserta didik menunjukkan perilaku berdoa sesudah pembelajaran. Nah, ini kompetensi indikatornya. Kemudian peserta didik menunjukkan perilaku tetap bersyukur dan terus berlatih jika mengalami kesalahan atau kekalahan dalam bermain. Kemudian peserta didik menunjukkan perilaku tetap bersyukur dan terus berlatih jika target belajar tercapai. Peserta didik menunjukkan sikap ramah dengan cara senyum, salam, dan sapa pada semua teman. Kemudian peserta didik menunjukkan sikap memaafkan dengan cara selalu berjabat tangan bila terjadi kesalahpahaman. Kemudian materi pembelajarannya. Pertemuan pertama yaitu ada teknik menendang bola, teknik menghentikan bola, teknik menggiring bola, dan bermain sepak bola dengan peraturan yang sudah dimodifikasi. Kemudian metode pembelajarannya. Di sini ada dua. Yang pertama pembelajaran dengan pendekatan scientific. Yang kedua pembelajaran dengan problem based learning. Kemudian di sini ada metode pembelajarannya. Yang pertama ada visualisasi permainan sepak bola, menendang bola, menghentikan bola, menggiring bola. Kemudian alat dan bahan bola sepak bola, kemudian net, peluit, dan lapangan. Kemudian sumber belajarnya dari buku Penjas Kes. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian
atau dalam pemaparan tadi. Terima kasih.